Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan visual kita. Khususnya buat teman-teman mahasiswa tingkat awal, selamat bergabung ya. Hari ini kita bakal membedah salah satu konsep paling fundamental yang mutlak banget harus kalian kuasai kalau mau meranjang sistem informasi yang kokoh. Kita akan membongkar misteri di balik apa yang disebut sebagai anomali basis data dan gimana teknik normalisasi bisa jadi pahlawan penyelamatnya. Jadi, siapkan diri kalian, mari kita selami ini bareng-bareng, biar fondasi pemahaman kalian makin solid. Buat pemanasan, coba bayangkan rasa frustrasi ini. Kalian punya temen nih, sebut saja Andi. Kalian mencatat nomor HP barunya di buku catatan utang, di buku tugas kelompok, terus di daftar ulang tahun juga. Tiba-tiba, Andi ganti nomor lagi. Wah, kalian harus buka halaman demi halaman di semua buku fisik itu buat ngupdate nomornya satu persatu. Ribet banget kan? Kalau ada satu aja yang kelupaan, data kalian otomatis jadi kacau balau. Nah, sekarang bandingkan dengan aplikasi kontak di smartphone kalian. Kalian cuma perlu ngupdate nomor Andi di satu tempat, dan secara ajaib semuanya sinkron. Prinsip sentralisasi yang mulus dan bebas ribet inilah yang jadi tujuan akhir kita dalam membangun sebuah basis data. Oke, ini dia agenda seru kita hari ini. Pertama, pengantar anomali basis data. Kedua, akar penyebab masalah. Ketiga, tiga biang kerok anomali. Keempat, autopsi tabel belum dinormalisasi. Dan kelima, solusi jitu normalisasi. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar anomali basis data. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau desain data dibiarkan berantakan begitu saja. Poin paling krusial yang harus kalian ingat adalah ini. Anomali itu bukan semacam kutukan atau error misterius yang tiba-tiba merusak sistem. Sama sekali bukan. Anomali adalah gejala dari sebuah bencana desain. Ini adalah efek samping negatif yang muncul ketika kita memaksakan terlalu banyak informasi yang sebenarnya nggak saling berhubungan ke dalam satu tempat penampungan. Sering banget kita sebut ini sebagai flat table atau tabel universal raksasa. Ketika kalian mencoba menambah, mengubah, atau menghapus data dari tabel raksasa semacam ini, sistem kalian pasti akan mengalami error logis. Lanjut ke bagian kedua, akar penyebab. Sebenarnya, kenapa sih anomali ini bisa terjadi? Mari kita diagnosis dari kacamata teknis. Nah, ini nih yang bikin tabel raksasa itu sangat rapuh. Ada 3 dosa besar di sini. Pertama, kita mencampur adukan domain entitas. Bayangkan kalian maksa nyatuin data identitas mahasiswa, detail mata kuliah, dan profil dosen ke dalam satu tabel fisik. Ya jelas nabrak aturan dasar. Kedua, ketergantungan fungsional yang salah kaprah. Ini terjadi kalau ada kolom biasa yang malah bergantung sama kolom biasa lainnya, bukan bergantung pada primary key atau kunci utamanya. Dan dosa ketiga, pelanggaran integritas entitas. Ini kejadian saat desain yang amburadul memaksa primary key dibiarkan kosong, alias nul. Padahal di dunia basis data relasional, hal itu benar-benar diharamkan. Sekarang di bagian ketiga, saatnya kita kenalan sama 3 biang kerok anomali yang sering bikin pusing para developer. Penjahat pertama kita adalah anomali penyisipan, atau insertion anomaly. Gampangnya gini, sistem bakal nolak mentah-mentah saat kalian mau masukin data baru yang sebenarnya sah. Kenapa ditolak? Karena struktur tabelnya seolah minta tebusan berupa data lain yang saat itu belum ada. Dan kalau kalian nekat ngosongin kolom primary key buat ngakalin hal ini, sistem bakal langsung ngeblokir prosesnya. Aturannya mutlak. Primary key tidak boleh nol. Penjahat kedua adalah anomali pembaruan. Ini tuh bukti nyata kegagalan dari konsep yang namanya redundansi terkontrol. Bayangkan, kalian cuma mau ngubah satu informasi kecil aja, tapi sistem malah maksa kalian menyisir dan mengubah ribuan baris data yang nyimpan salinan informasi tersebut. Coba deh, kalau pas lagi proses update tiba-tiba listrik mati dan ada satu baris aja yang terlewat, selamat, kalian baru saja menciptakan data sampah yang tidak konsisten dan menyesatkan seluruh sistem. Dan penjahat ketiga yang menurut saya paling tragis adalah anomali penghapusan. Ini ibarat kalian mau ngebuang kertas bungkus gorengan, tapi tanpa sadar ijazah asli kalian ikut kebuang gara-gara nempel. Di dalam basis data, tragedi ini terjadi pas kalian menghapus sebuah data transaksi sementara, tapi data master utama yang sangat vital malah ikut lenyap selamanya. Cuma karena mereka terkurung di dalam baris fisik yang sama. Ngeri kan? Oke, masuk ke bagian keempat. Autopsi tabel belum normal. Mari kita bedah langsung kasus nyatanya, biar kalian lihat gimana penjahat-penjahat tadi beraksi. Sekilas tabel akademik yang belum dinormalisasi ini kelihatan rapi dan praktis banget ya. Ada data mahasiswa seperti Heri, Citra, Dian, terus lengkap dengan mata kuliah dan dosennya. Semuanya ngumpul di satu tempat. Tapi ingat, sebagai calon ahli basis data, kalian harus jeli. Tabel raksasa ini sebenarnya adalah bom waktu yang siap meledak kapan aja. Yuk kita uji ketahanannya.
Kasus pertama nih, kampus ceritanya baru aja merekrut dosen baru, Prof. Eko. Kita pastinya pengen masukin nama beliau ke dalam sistem dong. Tapi, ups, tunggu dulu. Prof. Eko kan dosen baru, jadi beliau belum ditugaskan mengajar dan belum ada satupun mahasiswa yang mengambil kelasnya. Masalahnya, di tabel raksasa tadi, nih mahasiswa atau kode mata kuliah itu bertindak sebagai primary key, jadi sama sekali nggak boleh dibiarkan kosong. Hasilnya, nama Prof. Eko gagal total dimasukkan ke dalam sistem. Ini contoh anomali penyisipan yang sangat nyata dan bikin repot. Lanjut ke kasus kedua. Pihak akademik memutuskan buat sedikit merevisi nama mata kuliah dari basis data menjadi sistem basis data. Karena desain tabel kita penuh pengulangan atau redundan, kita terpaksa harus melacak setiap baris di mana Heri, Citra, dan mungkin ratusan mahasiswa lainnya mengambil kelas ini. Bayangkan kalau query update kalian putus di tengah jalan. Data Heri mungkin udah berhasil berubah jadi sistem basis data, sementara data Citra masih mandek di basis data. Inilah kekacauan mutlak dari anomali pembaruan. Nah, kasus ketiga ini yang paling parah teman-teman. Mahasiswa kita, Dian Putra, memutuskan untuk drop dari kelas jaringan komputer. Buat menghapus kontrak kuliahnya, secara logika kita tinggal hapus aja baris datanya dari tabel. Tapi coba pikirkan efek dominonya. Begitu baris milik Dian dihapus, kampus bakal kehilangan satu-satunya catatan bahwa mereka punya mata kuliah jaringan komputer. Nggak cuma itu, eksistensi dosen pengajarnya, yaitu Budi MT, juga ikut terhapus permanen dari sistem kampus. Inilah anomali penghapusan. Saat menghapus data transaksi, ternyata ikut menghancurkan data master penting. Setelah ngelihat semua kekacauan tadi, kita masuk ke bagian kelima, solusi jitu, yaitu normalisasi. Inilah obat ilmiah untuk menyembuhkan tabel yang sakit kronis tadi. Singkatnya, normalisasi adalah proses memecah tabel raksasa secara cerdas, sistematis, dan tanpa menghilangkan data sedikitpun, dengan melihat ketergantungan fungsionalnya. Kita harus melewati 3 tahap utama. Pertama, bentuk normal ke-1 atau 1NF, di mana kita memastikan setiap nilainya itu atomik, nggak ada grup data yang berulang. Kedua, 2NF, mencabut atribut yang cuma bergantung pada sebagian primary key. Dan terakhir, 3NS, memastikan setiap kolom hanya bergantung langsung pada kunci utamanya, nggak boleh numpang lewat kolom lain. Penasaran hasilnya? Mari kita lihat racikannya. Nah, ini dia hasil pecahan pertama kita. Tabel underscore mahasiswa, sangat bersih dan terfokuskan. Tabel ini sekarang tugasnya khusus hanya mengurus identitas mahasiswa. Data Heri, Citra, dan Dian aman tentram di sini dengan NIM sebagai primary key mereka. Nggak ada lagi tuh drama campur aduk dengan data dosen atau jadwal kuliah. Lanjut ke pecahan kedua, tabel dosen. Dan hal yang paling melegakan dari tabel ini adalah, coba deh perhatikan baris terakhirnya. Iya, betul banget. Prof. Eko akhirnya berhasil dimasukkan dengan sempurna ke dalam sistem. Karena tabel ini berdiri sendiri, kita sama sekali nggak butuh data mahasiswa untuk mendaftarkan dosen baru. Anomali penyisipan resmi kita kalahkan. Terus kita punya pecahan ketiga, tabel underscore mata kuliah. Ingat masalah ganti nama mata kuliah tadi? Perhatikan baris pertamanya. Kita berhasil mengubah basis data menjadi sistem basis data. Dan kerennya, kita cuma butuh ngedit tepat di satu sel ini aja. Nggak peduli mau ada 100 atau 1.000.000 mahasiswa yang ngambil kelas ini, namanya bakal otomatis konsisten di mana-mana. Karena tabel transaksi hanya perlu merujuk ke tabel master ini. Anomali pembaruan, sukses kita basmi. Dan ini dia pecahan pemungkas kita. Tabel underscore KRS, sang tabel transaksi yang jadi jembatan relasi untuk semuanya. Kalau Dian Putra mau drop kelas jaringan komputer, kita cukup hapus aja barisnya di tabel KRS ini. Pertanyaannya, apakah data Pak Budi MT dan mata kuliah jaringan komputer ikut musnah? Tentu saja tidak. Mereka tetap utuh dan tersimpan aman di tabel dosen dan tabel mata kuliah. Boom! Anomali penghapusan berhasil kita lenyapkan selamanya. Jadi teman-teman, begitulah keajaiban dari proses normalisasi. Dari sebuah tabel raksasa yang super rapuh, kita berhasil memecahnya menjadi sebuah ekosistem data yang solid, efisien, dan benar-benar kebal dari anomali. Sebagai mahasiswa tingkat awal, pemahaman ini bakal jadi modal emas kalian ke depannya. Dan sebelum kita tutup, saya punya satu pertanyaan buat kalian renungkan. Nanti, saat kalian login ke portal akademik kampus buat ngecek nilai, coba bayangkan sejenak. Kira-kira berapa ratus tabel yang sudah dinormalisasi sempurna yang saat ini lagi sibuk bekerja dan saling berelasi di balik layar hanya demi memastikan data akademik kalian tetap aman? Pastinya banyak banget kan? Teruslah belajar, biasakan merancang sistem dengan cerdas, dan sampai jumpa lagi di sesi penjelasan visual kita berikutnya.